Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyamita Yusafitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model infrastruktur jaringan. Apa sih yang dimaksud dengan infrastruktur jaringan? Jadi, infrastruktur jaringan itu adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi mereka dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Infrastruktur dibagi menjadi dua, yaitu infrastruktur terbuka dan infrastruktur tertutup. Contoh dari infrastruktur terbuka adalah internet, dan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui koneksi jaringan kabel atau jaringan wireless, atau kombinasi antara keduanya. Nah, bentuk paling sederhana dari infrastruktur jaringan biasanya terdiri dari satu atau lebih komputer, sebuah jaringan atau koneksi internet, dan sebuah yang menghubungkan komputer yang satu dengan yang lainnya sampai dengan sistem jaringan yang terhubung dengan sistem jaringan yang lainnya. Network security atau keamanan jaringan merupakan perhatian utama ketika membangun sebuah infrastruktur jaringan. Kebanyakan arsitektur menggunakan router dengan firewall terintegrasi atau built-in firewall, dan juga software yang memungkinkan kemudahan akses kontrol dan data paket monitoring dan penggunaan protokol yang diatur secara ketat. Keamanan jaringan juga dapat dikontrol dengan cara menyesuaikan network sharing properties pada masing-masing komputer, yang membatasi folder dan file untuk dapat terlihat oleh pengguna tertentu pada jaringan. Nah, konfigurasi perangkat ini menggunakan perangkat dalam mode access point untuk menghubungkan klien yang terdapat dalam jaringannya. Perangkat dalam mode access point berfungsi sebagai hub seperti pada jaringan wired, namun bedanya perangkat dalam mode access point memancarkan SSID komputer atau perangkat lain dalam jaringan dapat menghubungkan diri. Nah, yang pertama, sistem keamanan jaringan itu untuk apa sih? Untuk sistem keamanan virus. Jadi, kalau untuk kepentingan jaringan yang besar, kita sudah seharusnya membangun suatu sistem antivirus corporate edition di mana semua clients akan terhubung ke server ini untuk download signature datanya secara otomatis. Dan yang kedua adalah sistem keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan ini adalah sistem keamanan terhadap segala macam ancaman terhadap jaringan yang juga terkait dengan infrastruktur fisik Anda seperti firewall, pemakaian IPsec, dan pada koneksi remote VPN, dan yang lain-lain. Dan untuk yang ketiga adalah policy dan guidelines. Jadi, tentang pemakaian resource jaringan juga tidak kalah pentingnya. Misal, polisi dengan pemakaian email dalam company yang tidak mengurangi untuk pemakaian pribadi seperti mailing list yang bisa memungkinkan banyak email spam dengan sistem exchange yang digunakan. Jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Yang pertama adalah jaringan terpusat. Jaringan terpusat ini biasanya dibangun di sekitar satu server atau cluster server yang menangani semua pemrosesan utama pada jaringan. Nah, jaringan terpusat ini juga memiliki sumber daya komputasi yang sangat besar, fasilitas penyimpanan, dan fitur high-end lainnya. Namun, jaringan terpusat juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah memungkinkan server down. Karena semua data melewati satu server pusat, yang berarti bahwa jika server down, maka komputer yang terhubung ke jaringan tidak dapat memproses permintaan pengguna, tergantung pada skala jaringan dan sensitivitas data. Kegagalan ini bisa menjadi bencana. Dan yang kedua adalah target menarik bagi hacker. Server terpusat merupakan target yang menarik bagi hacker karena segala sesuatu pada jaringan disimpan di dalam atau melalui satu server ini. Jadi, jika penyerang mampu melanggar keamanan server, mereka bisa mendapatkan akses ke semua data dan aset yang tersimpan atau berkeliaran melalui jaringan tersebut. Nah, contoh penerapan dari jaringan terpusat adalah Facebook, Google, e-government, dan beberapa database pemerintah yang lainnya. Jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi ini sistemnya adalah mendistribusikan data, informasi, dan memproses beban kerja di seluruh komputer yang berpartisipasi dalam jaringan. Jaringan terdistribusi ini memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Kekurangan yang pertama adalah memungkinkan lebih banyak komputer yang berpartisipasi dari jaringan terpusat. Karena
yang berarti bahwa banyak pemeliharaan dan masalah yang lebih potensial menciptakan beban tambahan pada dukungan TI-nya. Dan yang kedua adalah tidak ada otoritas pusat bagi pengguna untuk menghubungi jika mereka menghadapi masalah dalam jaringan. Dan kelebihan yang dimiliki dari jaringan terdistribusi adalah jaringan desentralisasi menawarkan peningkatan kehandalan sistem karena masing-masing komputer juga tidak harus bergantung pada server pusat tunggal untuk menangani semua pengolahan yang berarti sedikit resiko dalam kemacetan jaringan. Contoh penerapan jaringan terdistribusi adalah internet, intranet, mobile dan ubiquitous computing, World Wide Web, dan sistem terdistribusi multimedia adalah contoh lain dari penerapan sistem terdistribusi ini. Data center merupakan fasilitas yang terdiri dari jaringan komputer dan penyimpanan yang digunakan oleh bisnis atau organisasi lain untuk mengatur, memproses, menyimpan, dan menyebarluaskan data dalam jumlah yang besar. Data center juga berfungsi sebagai principal repositories untuk segala macam peralatan IT termasuk server, subsistem penyimpanan, networking switch, router, dan firewall, serta pemasangan kabel dan physical racks yang digunakan untuk mengatur dan menghubungkan peralatan IT. Nah, seberapa penting sih data center dalam infrastruktur IT ini? Yang pertama adalah sebagai sumber daya listrik yang tidak terganggu. Data center memiliki sistem power supply yang baik. Biasanya, jika terjadi pemadaman listrik, pada umumnya battery bank akan menyediakan data hingga generator diesel masuk. Hal ini memastikan hampir tidak ada gangguan di dalam sumber daya listrik, menandakan bahwa uptime server yang lebih tinggi. Dan yang kedua adalah sistem keamanan atau security. Security adalah salah satu fitur paling penting yang diperlukan klien di data center. Semua akses fisik dikontrol sepenuhnya. Identitas dapat dikonfirmasikan melalui biometrik dan semua aktivitasnya adalah video login. Dan yang ketiga adalah pemrosesan dan penyimpanan. Dengan prosesor multicore baru di pasar saat ini, di data center kecepatan pemrosesan dapat ditingkatkan dalam hitungan jam. Penyimpanan tambahan juga dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat adalah banyaknya internet protokol provider. Internet berkecepatan tinggi sangat penting untuk e-commerce. Mempertimbangkan jangkauan yang paling dibutuhkan oleh bisnis online di dunia saat ini, banyak penyedia layanan internet protokol yang berlokasi di satu lokasi saja. Terbukti, hal ini sangat menguntungkan daripada berlangganan untuk koneksi individual. Ada penghematan modal hanya dengan menyewa koneksi untuk jangka waktu tertentu daripada membeli saluran khusus. Dan yang kelima adalah bandwidth. Ketika bisnis online berkembang, untuk kebutuhan bandwidth meningkat secara radikal. Registrasi produk, pemasaran berbasis web, iklan video, konferensi audio, kolaborasi video dan audio adalah semua aplikasi bandwidth yang lengkap. Data center dilengkapi dengan baik untuk menangani kebutuhan di setiap saat. Jenis-jenis jaringan pada komputer berdasarkan cakupan areanya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah personal area network. Personal area network adalah jaringan dengan cakupan komputer personal atau pribadi dengan perangkat-perangkat pendukung komputer yang lainnya, yaitu dengan mouse, handphone, dan keyboard. Dan yang kedua adalah local area network atau LAN. Adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah, atau bahkan yang lebih kecil. Saat ini kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IAAA 802.3. Ethernet menggunakan perangkat switch yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau bahkan 1000 megabit per second. Dan yang ketiga adalah Metropolitan Area Network, adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah Wide Area Network atau WAN, merupakan jaringan yang jangkauannya mencakup daerah geografis yang luas, semisal sebuah negara atau bahkan benua. WAN umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan lokal sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna lain meskipun berada di lokasi yang berbeda. Jenis jaringan berdasarkan aksesnya dibagi menjadi dua, yaitu internet dan intranet. Internet bisa diakses publik, dan intranet hanya bisa diakses oleh kalangan internal saja. Network topologies merupakan suatu teknis
cara, dan aturan di dalam merangkai dan menghubungkan berbagai komputer dan perangkat terhubung lainnya ke dalam sebuah jaringan komputer, sehingga membentuk sebuah hubungan yang bersifat geometris. Dengan kata lain, topologi ini adalah sebuah gambaran atau perencanaan yang kemudian nantinya dapat langsung diimplementasikan. Untuk merancang sebuah topologi jaringan, kita harus melakukan survei lokasi ke tempat yang akan dibangun dan memperkirakan bagaimana pengguna jaringan yang nantinya akan dilayani. Nah, yang pertama, network topologis itu ada bus topology. Bus topology adalah topologi yang paling awal digunakan di dalam jaringan komputer, terutama di awal-awal jaringan komputer dikembangkan. Banyak yang sudah menggunakan topologi ini. Topologi ini menggunakan satu buah jalur koneksi yang kemudian akan digunakan secara bersamaan oleh pengguna jaringan komputer tersebut. Yang kedua adalah star topology. Star topology adalah sebuah topologi yang memiliki perangkat yang berfungsi sebagai konsentrator. Perangkat yang dimaksud di sini bisa berupa hub ataupun switch. Konsentrator di sini memiliki arti pusat sehingga seluruh komputer klien atau pengguna dan alat terhubung lainnya di dalam topologi star akan terhubung melalui perangkat hub ataupun switch. Artinya, setiap komputer yang berada dalam jaringan menggunakan topologi star tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung. Untuk berkomunikasi ataupun bertukar data, mereka harus melalui switch terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah ring topology. Ring topology adalah topologi yang relatif sederhana. Alasannya, pada topologi ini, klien akan langsung terhubung satu persatu dengan klien yang lainnya, sehingga koneksi mereka menyerupai bentuk lingkaran ataupun cincin. Sama dengan bus topologi, pada topologi ring ini paket data akan berjalan secara searah, sehingga sebuah paket data yang akan dikirimkan ke tujuan akan melewati terlebih dahulu komputer yang berada di depannya. Begitu seterusnya sampai paket data tersebut sampai ke komputer tujuan. Tree topologies. Topologi tree ini merupakan topologi yang cukup banyak digunakan juga sampai saat ini. Ciri khas topologi ini karena bentuknya yang menyerupai pohon dengan cabang-cabangnya. Pada topologi ini terdapat sebuah komputer atau perangkat jaringan yang dapat berupa switch atau hub yang berada di level paling atas atau yang bisa disebut dengan root yang menjadi pusat komunikasi. Sedangkan untuk level di bawahnya terdapat satu atau lebih komputer lain yang biasanya disebut sebagai sentral dan berfungsi untuk pusat bagi klien yang berada di level bawahnya. Mesh topology. Topologi mesh adalah salah satu topologi pada jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara menyeluruh atau fully connected. Topologi ini merupakan topologi yang paling kompleks dan paling banyak digunakan oleh kalangan Internet Service Provider. Karena topologi ini mampu menjaga agar kerusakan atau gangguan yang terjadi pada salah satu komputer tidak akan berpengaruh kepada komputer yang lainnya. Namun, topologi ini sangat jarang digunakan untuk pengguna personal. Selanjutnya adalah peer-to-peer topology. Peer-to-peer topology adalah topologi di dalam jaringan komputer, di mana seluruh komputer yang ada di dalamnya berinteraksi tanpa adanya sebuah komputer server, sehingga di dalam jaringan peer-to-peer, masing-masing komputer dapat bertindak sebagai server ataupun klien dalam waktu yang bersamaan. Jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Jaringan kabel atau wired network adalah jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lain menggunakan kabel, sedangkan jaringan nirkabel atau wireless network merupakan bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jenis-jenis jaringan berdasarkan siarannya dibagi menjadi tiga, unicast, multicast, dan broadcast. Unicast merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan hanya dengan satu titik yang lain. Hampir seluruh paket aplikasi yang mendominasi jaringan kita bersifat unicast, seperti HTTP, Telnet, FTP, SMTP, POP3, dan sebagainya. Multicast merupakan jenis paket yang berasal dari satu buah titik dan bertujuan ke sebuah alamat khusus, namun bukan titik khusus, di mana alamat khusus ini dapat didengarkan oleh titik-titik lain di jaringan yang berkepentingan untuk mendengarkannya. Yang ketiga adalah broadcast. Broadcast merupakan jenis paket yang berasal dari satu titik dan memiliki tujuan ke semua titik lain yang ada di jaringan. Sekian penjelasan dari model infrastruktur jaringan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih.